Wih, kemungkinan Kadrun jingkrak-jingkrak ya melihat yang trending nomor satu sekarang ini, yaitu tagar Jokowi bohong lagi. Nah, setelah saya lihat dan menelusuri, apa sih yang trending Jokowi bohong lagi? Bohong apa coba? Nah, ternyata ya begitu-begitu aja sih. Modelnya ini kayak pesanan kemungkinan. Kalau saya lihat sempet ada Jokowi Presiden Jenius dikoreksi kalau salah, semoga mata saya masih nolong-nolongnya. Tapi why Jokowi bohong lagi? Hati-hati di jalan, kalau sudah di hati jangan jalan. Apa? Isinya ya cuma seperti inilah. Tagar ginian Jokowi bohong lagi mencerminkan barisan oposisi lebih menonjolkan kebencian daripada bersikap realistis. Tetapi ya, gara-gara trending Jokowi bohong lagi, akhirnya saya mencari artikel lah. Apa sih yang sampai trending Jokowi bohong lagi? Ternyata ya dulu itu kereta cepat dibiayai oleh BUMN, tetapi sekarang Jokowi menandatangani dan menyetujui anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai oleh APBN. Ya, usut punya usut juga. Ternyata BUMN yang mendanai kereta cepat dulu seperti PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan juga PT Kereta Api Indonesia. Itu menurut Arya Sinulinga, yaitu juru bicara dari Kementerian BUMN, mengatakan kena imbas akibat pandemi ini. Ya iyalah, dulu kan Presiden Joko Widodo ngomong seperti itu sebelum pandemi ini melanda di Indonesia. Dan sekarang ini proyek kereta cepat sudah berjalan ya kurang lebih 78%. Ya nanggung lah kalau tidak biayai oleh APBN. Ya kemungkinan menurut saya sih daripada mangkrak seperti Hambalang, ya sebagai presiden ya langsung dengan tegas langsung mengatakan dibiayai oleh APBN, sehingga proyek kereta cepat bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target yang direncanakan, yaitu pada tahun 2022. Ya kemungkinan jika kereta cepat Jakarta-Bandung ini selesai, kemungkinan adalah yang pertama se-ASEAN loh, bahkan mengalahkan Malaysia. Malaysia dulu juga pernah bermimpi mempunyai kereta cepat, tetapi akhirnya dibatalkan. Sehingga jika Indonesia mempunyai kereta cepat Jakarta-Bandung ini, ya kemungkinan Indonesia yang pertama lah se-ASEAN. Ya semoga saja kereta cepat Jakarta-Bandung ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi pembohong trending di Twitter. Dalam waktu yang hampir berdekatan, Presiden Joko Widodo mengubah kebijakannya. Pertama mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua. Diakomodir di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan RUU HPP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna 7 Oktober 2021. Indonesia sendiri pernah melakukan program tax amnesty pada medio 2016 hingga 2017 yang lalu. Saat itu Jokowi secara jelas dan tegas mengatakan program tax amnesty cuma bakal terjadi dalam satu kali dan tidak akan terulang lagi. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silahkan, yang tidak maka hati-hati, kata Jokowi dalam perencanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di kantor pusat Dijen Pajak pada Jakarta 1 Juli 2016 yang lalu. Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 diberi nama pengungkapan sukarela wajib pajak. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan per 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela wajib pajak ini disebut sebagai tax amnesty jilid 2, memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016 hingga 2017 maupun dalam SPT tahunan 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan atas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, kata Kemenkumham Yasona Lalui dalam rapat paripurna di gedung DPR RI 7 Oktober 2021.
Yasona menyebut Tax Amnesty Jilid 2 diberlakukan karena realisasi dari kebijakannya yang sangat positif. Hal itu dilihat dari pelaporan SPT tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta pengampunan pajak pada 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data pasca pengampunan pajak tahun 2016, kepatuhan pelaporan SPT tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta pengampunan pajak pada 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan cukup signifikan. Kita berharap program pengungkapan sukarela ini juga akan memberikan efek positif yang sama dalam rangka peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, tutur Yasona. Kemudian kebijakan Jokowi yang berubah mengenai pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini bisa dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Padahal dulu Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa proyek itu tidak akan dibiayai oleh APBN. Dalam catatan detik.com, Jokowi pernah mengucapkan hal itu saat groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada Januari 2016 yang lalu. Dia mengatakan bahwa pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah. Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN, kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis 21 Januari 2016 yang lalu. Di tahun sebelumnya Jokowi juga pernah mengucapkan hal yang sama. Dia menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan memakai anggaran negara atau APBN, namun diserahkan kepada BUMN. Selain itu, pemerintah tak akan memberikan jaminan kepada BUMN dalam menjalankan proyek ini karena dilaksanakan secara bisnis to bisnis. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tak menggunakan APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah, kata Jokowi di sela-sela belusukan di kawasan Cilincing, Lapangan Kobra Tanah Merah, Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada 3 September 2015 yang lalu. Kini, APBN boleh ikut campur dalam pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung setelah Jokowi mengesahkan peraturan Presiden Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Pendataan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, dapat berupa pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Bunyi pasal 4 ayat 2 dikutip pada Sabtu 9 Oktober 2021. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 3 tentang pembiayaan dana APBN. Dari APBN dilakukan berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga pun membeberkan alasan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, yakni karena perusahaan milik negara yang patungan pembangunan proyek tersebut keuangannya sedang terganggu imbas pandemi, bahwa para pemegang sahamnya seperti Wika itu terganggu cash flow-nya, arus kasnya karena corona, kata dia kepada wartawan ditulis detik.com pada Minggu 10 Oktober 2021. Konsorsium kereta cepat sendiri terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PN 8, semuanya terkena imbas pandemi. Diketahui sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara optimis jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km beroperasi di 2021. Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan Cina. Hal ini disampaikan oleh Rini pada acara Fun Walk HUT ke-21 BUMN yang diadakan PT Kereta Api Indonesia di lapangan Upakarti, Sorong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 Maret yang lalu. Saya ingin keluarga besar BUMN di Kabupaten Jawa Barat maupun di Jawa Barat harus bangga di Jawa Barat ini dibangun kereta cepat se-ASEAN. Insya Allah 2021 akan ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus semangat BUMN, ucap Rini dalam keterangan tertulisnya. Bila berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat. Indonesia akan mengungguli Malaysia yang sebelumnya telah membatalkan proyek sejenis.
Pekerjaan kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini terus dikebut. Perusahaan konsorsium pemilik proyek kereta cepat KCIC telah menandatangani tunnel boring mesin atau alat bor raksasa dari negeri tirai bambu. TBM telah mendarat di lokasi tunnel 1 Halim KM 3+600 Jakarta. Hingga akhir 2018, progres pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga bulan Desember 2018 baru mencapai 4,6%. Direktur Utama KCIC Chandra Dwi Putra menyebut selama ini pihaknya berfokus pada penyiapan pengerjaan, sebab pengerjaan proyek kereta cepat itu terbilang rumit. Yang kami kerjakan masih yang banyak adalah persiapan. Buat tunnel dan persiapannya itu tidak cepat, ujarnya kepada Kumparan pada Sabtu 29 Desember 2018 yang lalu. Presiden Joko Widodo melalui pembangunan groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016 di area perkebunan Teh Walini milik PT Perkebunan Nusantara 8 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimis proyek kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut bisa beroperasi pada tahun 2019. Namun, target ini akhirnya digeser ke 2021. Saat beroperasi, waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat dipangkas menjadi 40 menit. Kereta rencananya berhenti di 4 stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Teguh-Luar, dekat Gede Bage di kota Bandung. Harga tiket kereta pun sudah dipatok 200.000 per penumpang untuk sekali jalan.